Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi pertama kita dalam mata kuliah atau pelajaran tajwid, atau bisa juga mata kuliah BTQ, baca tulis Quran. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beberapa teori dalam ilmu tajwid, dan setelah itu kita akan praktek di satu atau dua ayat. Mengenai teori tajwid yang kita akan bahas kali ini atau kita akan pelajari kali ini bersama-sama, itu terkait tentang makhraj huruf atau makharijul huruf dan sifatul huruf. Pertama, apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf dari kata makhraj, yaitu tempat keluar. Yang bisa dilihat di layar kita di sini. Tidak ada kata makharijul huruf. Makhraj, ya, makharij adalah tempat-tempat keluar. Jadi jamak, yang mufradnya adalah makhraj atau tempat. Al-huruf itu juga makhraj, dan asal katanya, kata mufrad adalah harfun. Jadi makharijul huruf itu dua kata yang bergandengan, dia menempel, atau dalam ilmu nahwu disebut mudhaf wa mudhafun ilaih, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah pada saat disebutkan. Ya, tempat keluarnya huruf hijaiyah saat disebutkan. Dan terkait tentang sifatul huruf, kata sifat sendiri itu sudah membahasa Indonesia. Sifat atau karakter. Apa maksudnya? Ya, sifatul huruf adalah secara bahasa sifat itu sesuatu yang melekat dan menempel pada sesuatu yang lain. Itu secara bahasa, ya, sesuatu yang melekat dan menempel. Dan menurut istilah sifatul huruf adalah keadaan suatu huruf ketika keluar dari makhrajnya. Jadi makhraj itu sudah kita tahu adalah tempat keluar. Ketika huruf keluar dari tempat keluarnya, maka disertai dengan sifat, ya, karakter yang melekat pada huruf tersebut, yang membedakan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Jadi setiap huruf itu tidak semuanya satu sifat, tapi masing-masing ya punya karakter dan sifat. Kalau ada yang bertanya mengapa materi kita dimulai dari, atau materi tajwid kita atau BTQ kita itu dimulai dari pembahasan makharijul huruf dan sifat huruf, ya karena salah satu alasannya adalah materi makhraj huruf, tempat keluarnya huruf, dan sifat huruf itu merupakan materi yang jika kita lalai, lemah dalam materi ini, maka ya seringkali kita akan terjatuh dalam kesalahan jali atau kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran, dalam artian bahwasanya ketika salah satu penyebatan huruf salah, sifatul huruf salah, maka bisa mempengaruhi makna Al-Quran yang kita baca, baik itu mengubah maknanya, ataupun merusak maknanya, atau tidak memiliki makna. Dan itu semua adalah ketika makna Quran, ketika kesalahan sudah masuk ke dalam makna Quran, merusaknya atau mengubahnya, maka menurut ulama tajwid itu adalah salah satu bentuk kesalahan jali atau kesalahan fatal dalam membaca Al-Quran. Meskipun kita ketahui bahwasanya dalam ilmu tajwid sangat banyak bab-bab, materi-materi terkait tentang tajwid, seperti bab mad panjang pendek, bab ahkamul nun sakin wa tanwin, hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, ya, terkait dengan dengung-dengung. Itu semua penting juga, tapi mungkin tidak kalah pentingnya ketika kita mempelajari makharijul huruf dan sifatul huruf. Dan bisa dikatakan kalau orang yang lemah dalam bab-bab
mad dengan hukum nun sukun dan tanwin dan mim sukun, ya mungkin bisa katakan kebanyakan kesalahan jika kita lemah dalam bab-bab itu, kita terjatuh di kesalahan yang ya khafi, yang ringan, ya meskipun ada juga yang berat. Namun ya itu sebabnya kita mendahulukan bab makharijul huruf dan sifatul huruf, karena melihat banyak yang lemah di bab ini, kebanyakan terjatuh di kesalahan-kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran. Terkait makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf secara umum, ya tempat-tempat keluarnya huruf itu jika dihitung secara detail terperinci, maka jumlahnya ada 17. Dan sebenarnya terkait menentukan jumlah banyaknya huruf, tempat-tempat keluar huruf itu adalah sesuatu yang diperdebatkan dalam ulama tajwid. Namun saya memilih pendapat 17 makhraj huruf ini karena inilah pendapat yang menurut saya populer dan yang sering dipakai dalam ilmu tajwid. Ya, kebanyakan pengajar-pengajar Quran atau para pakar pun juga memilih pendapat ini, meskipun ya kita tidak pungkiri bahwasanya terdapat juga pendapat lain selain yang mengatakan bahwasanya tempat keluarnya huruf itu ada 17. Selain itu ada juga banyak pendapat. Nah, pendapat ini dikuatkan oleh Imam Al-Jazari dalam Manzumah Al-Muqaddimahnya Fima Yajibu Qari'ul Qur'an an Ya'lama. Beliau mengatakan makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Ya. Makharijul huruf, tempat keluar huruf itu ada 17 bagi yang memilihnya atau yang menguatkannya. Nomor yang ada di sini yang dilingkari di layar adalah itu nomor jumlah makharijul huruf, ya. Maaf saya. Jadi nomor yang dilingkari dalam layar ini adalah jumlah makharijul huruf. Jadi 1, 2 sampai 17. Ini semua adalah makharijul huruf yang ke depan kita akan bahas satu-satu. Bahas satu-satu dan diperhatikan satu-satu pula. Satu persatu. Nah, itu kalau kita lihat secara detail, secara terperinci makharijul huruf itu ada 17. Namun kalau kita lihat secara umum, jadi jumlah 17 makharijul huruf itu kalau kita globalkan, kita persingkat lagi, kita melihat secara umum lagi, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi lima besar makhraj. Yang pertama adalah bisa dilihat di sisi ujung kolom layar ini ada namanya makhraj umum, ya, makhraj am, Jadi makhraj umum, ya, makharijul huruf, tempat keluarnya huruf kalau dilihat dari secara keumumannya itu berjumlah 5. Bisa kita lihat di layar kita di paling ujungnya itu ada tulis di kolom makhraj umum. Berapa jumlahnya? Pertama al-jawf, ya, nanti kita bahas satu. Kedua ada al-halaqa. Ketiga adalah al-lisan. Kita ke bawah lagi. Keempat adalah asy-syafatan. Ya. Kelima adalah al-khayshum. Jadi kelima makhraj ini adalah makharijul huruf jika dilihat dari secara umumnya. Dan kalau kita bahas nanti satu-satu, jadi setiap bagian 5 ini ada yang bagian tertentu hanya memiliki ya beberapa huruf saja. Ada juga di bagian tertentu yang memiliki 10 makharijul huruf. Jadi ini adalah makhraj kalau dilihat dari kacamata umum, ya, lebih umum lagi terkait tentang makharijul huruf. Dan makhraj umum yang pertama adalah al-jawf, dan insyaallah kali ini kita akan bahas. Al-jawf adalah bisa dilihat
secara bahasa adalah rongga al-jauf. Apa yang dimaksud jauf di sini ada itu termasuk rongga mulut dan tenggorokan. Jadi yang dimaksud dari jauf di sini adalah rongga tenggorokan dan mulut. Ya. Jadi ada huruf yang ketika diucapkan itu mengisi semua ruang ya, ruang yang ada di tenggorokan dan di mulut. Dalam sekali ketika makhraj itu disebutkan. Pertanyaan sekarang, huruf-huruf apakah yang ketika disebutkan itu akan mengisi ruang yang ada di tenggorokan, rongga yang ada di tenggorokan dan di mulut? Nah, hurufnya adalah yang di nomor pertama, yaitu alif, waw, dan ya. Alif, waw, dan ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya alif dan waw dan ya di sini sejatinya bukan alif asli ya, bukan alif yang huruf hamzah gitu. Waw juga bukan huruf waw yang ada nanti makhrajnya tersendiri, yaitu di nomor 16. Ya, dan ya juga yang di nomor 1, yang ada di nomor 1 ini itu bukan ya asli ya. Bukan ya yang mungkin ada makhrajnya secara tersendiri. Bisa dilihat ya di nomor 7 ya, nomor 7. Nah, nanti di pembahasan kedepannya ya asli itu ada tersendiri makhrajnya, pembahasan makhrajnya. Jadi semua yang huruf yang nampaknya hamzah, wa, ya asli ini sejatinya bukan apa istilahnya, bukan huruf asli yang mempunyai makhraj tersendiri, tapi ya, tiga huruf ini adalah huruf dinamakan huruf mad ya, huruf mad. Jadi waw di sini adalah waw mad, tapi waw mad bukan waw asli. Ya di sini adalah ya mad, ya bukan ya asli. Begitu juga alif di sini bukan hamzah. Jadi semua tiga huruf ini adalah huruf mad dan bukan huruf waw asli yang mempunyai makhraj tersendiri ke depannya. Terkait ilustrasi apa itu jauf, rongga mulut dan rongga tenggorokan, bisa dilihat ya di layar ini, di gambar di layar ini. Huruf warna atau bagian di sini ada gambar bagian apa ya, bagian dalam mulut terdiri dari tenggorokan dan ruang mulut yang di dalamnya ada lidah dan juga ada gigi dan lain sebagainya. Nah, secara umum ini gambar di atas ini dibagi menjadi dua. Ada warna, bagian yang diwarnai dengan warna hijau, bagian yang diwarnai dengan warna biru. Ya. Nah, bagian yang diwarnai dengan warna biru ini adalah rongga tenggorokan. Ya. Dan bagian yang diwarnai dengan warna hijau ini adalah bagian mulut. Ya, bagian mulut. Insyaallah bisa dipahami. Terkait terjadinya proses terjadinya penyebutan huruf mad ini, a, wa, ya. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Ya, tanda panah ketika mengucapkan huruf alif ya. A itu ketika mengucapkan huruf alif, alif begini panjang, atau misalkan a saja ya, a panjang begini, maka rongga tenggorokan akan mengisi suara itu akan mengisi seluruh rongga tenggorokan dan mulut dan keluar ke arah mengeluarkan sampai ke ujung mulut. Begitu juga kalau misalkan huruf ya, contohnya ya ai atau hi, ya, nu, hi, ketika bilang hi itu suara akan mengisi semua rongga tenggorokan dan mulut. Begitu juga dengan waw, you, maka suara akan mengisi seluruh tenggorokan dan mulut, rongga mulut. Jadi tidak ada kaitannya dengan hidung ya.
kebanyakan orang yang salah dalam menyebutkan huruf al-jauf atau rongga itu, wa, alif, wa, ya, huruf mad, dia ikut sertakan juga di hidungnya. Jadi yu, ya, hi, ya, itu salah. Tapi yang benar adalah keluar, hanya mengisi seluruh tenggorokan dan mulut, dan keluar dari bibir, ya, dan keluar dari mulut, bukan beda lagi kalau dari bibir, ya. Nanti ada beberapa huruf yang keluar dari bibir ini, jadi dikeluarkan langsung dari mulut, ya. Nah kaitannya sama hidung. A, i, yu, nu, lu, hi, ha, ya, nuhiha, gitu. Nah, untuk prakteknya bisa kita mungkin beberapa kata saja, ya, kalimat dari Quran kita praktekkan, dan nanti ada sesi khusus untuk praktek bagi teman-teman mahasiswa semua atau teman-teman yang menyaksikan video ini. Bisa kita mulai dari huruf alif dulu, ya. Huruf alif itu terdapat pada alif mad itu terdapat dalam kata kitab saja, ya. Kitab di sini ada alif di sini. Ini masuknya alif yang di huruf makhraj huruf jauf, bukan hamzah, ya. Ketika mengatakan al-kitab, al-kitabu, ya. Ketika saya panjangkan ta, ya, ta, jadi ta bunyi itu mengisi rongga tenggorokan dan mulut. Ta, jadi salah kalau ada yang mengatakan kita, ya, suaranya keluar dari hidung juga salah, tapi murni keluar dari rongga mulut dan tenggorokan. Begitu juga dengan waw, dikata yakhda'un. Ini yang banyak salah, ya. Banyak salah baca orang ketika memanjangkan waw di sini, memanjangkan huruf ain yang ada setelahnya waw. Jadi cara membaca yakhda'un, waw di sini itu ketika membaca waw, maka udara atau suara akan mengisi tenggorokan dan mulut. Yakhda'un, ya, tanpa keluar di hidung. Bunyi waw situ waw panjang, mengisi rongga mulut dan tenggorokan. Sama dengan halnya nuhi, hi sini yang ya, hi, tidak ada katanya sama hidung. Ketika memanjangkan ya, huruf ha sini dengan ya, hi, bunyi i itu yang mengisi rongga tenggorokan dan mulut yang ada di gambar tadi. Jadi mengisi rongga tenggorokan yang dilingkari ini dan rongga mulut yang dilingkari ini. Saya kira begitu. Sekarang mungkin kita praktek di lafaz ta'awuz saja. Jadi PR kita sekarang adalah membuat video, masing-masing membuat video rekaman yang menyebut namanya siapa dan kelas berapa, dan dikirim ke saya, ya, dikirim ke saya. Hanya ta'awuz saja, ya. Lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi untuk praktek kita kali ini adalah di lafaz ta'awuz. Ya, sebelum kita mulai, kita tentukan dulu mana huruf mad atau huruf al-jauf. Yang pertama adalah, jadi itu huruf mad bukan huruf asli, ya. Dia hanya huruf mad atau huruf panjang. Pertama waw. Ya, ketika memanjangkan huruf waw ini, tempat makhrajnya adalah, ya, rongga tenggorokan dan mulut, ya, bukan hidung. Bila, la-nya panjang juga, ini alif, ya. Sebenarnya ada alif di situ, dan tapi memang penulisan Rasul Mushaf terkait Allah itu begini.
Minash ya, minasyai. Ya, ini dia termasuk ya. Ini huruf mad. Dalam tajwid namanya mad lin. Mad lin. Jadi syai ketika ulang ya. Makhrajnya adalah tenggorokan, rongga tenggorokan dan mulut. To. Alif juga ini. Rojim. Ini juga makhrajnya jauf, rongga tenggorokan dan mulut. Jadi mungkin pusat fokus praktek kita itu di huruf-huruf jauf ya, huruf-huruf jauf. Nah, sebelum saya meminta video teman-teman semua, teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang menyaksikan video ini, kami praktekkan dulu cara membaca ta'awuz yang benar dan tepat sesuai dengan materi kita tadi. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Jadi kata jangan sekali keluarkan suaranya di hidung, karena waw itu kita tahu waw mat adalah jauf makhrajnya, bukan hidung. Jadi a'udzu. Ini dua pilihan cara bacanya. Bisa ditahan monyongnya, karena setiap yang waw itu penyebutan huruf waw itu harus dimonyongkan ya. A'udzu. Bisa tetap bibirnya tidak kembali ya. Jadi a'udzu. Ada juga bahkan yang banyak menganjurkan terdid ya. A'udzu. Jadi kembalinya cepat, itu tidak sempurna. Karena boleh saja mengembalikan bibir ketika sudah dimonyongkan, tapi dengan syarat tidak ada bunyi-bunyi tambahan. Nah, kebanyakan salah orang yang mengembalikan terdid bibirnya itu disertai dengan bunyi yang tidak pantas, kayak bunyi nya itu tidak boleh, bunyi nya itu tidak ada. Jadi a'udzu ya, bukan itu bunyi nya itu tidak boleh ya. Itu menambahkan huruf dalam kata yang tidak ada itu. Jadi dimonyongkan karena ada waw situ ya, mat. Itu juga karena saya kasih harakat, ainnya adalah dhamma, dan setiap dhamma itu kata salah satu pendapat di Mutammimah Al-Jazariyah bahwasanya huruf dhamma itu tidak sempurna kecuali harus hingga dia dimonyongkan. Ya, idgham syafatain. A'udzu ya. Zu nanti kita bahas ya. Kita terfokus dulu ke huruf-huruf al-jauf atau huruf-huruf mad yang kita sudah pelajari tadi. Kemudian billahi, lahi ini huruf mad juga ya, alif. Lahi, la bukan la tapi la, huruf mad juga. Minasy ya. Syai jangan juga kaitkan sama hidung. Syai, tapi syai karena ia adalah huruf mad, huruf jauf. Rojim. Rojim jangan ada kasih masuk huruf ya-nya di hidung. Ya, rojim. Salah. Jadi ya, saya praktekkan lagi, dan saya harap teman-teman mengirimkan video bacaan ta'awuznya ya, sebagai praktek dari materi kita makharijul huruf ya, di makhraj al-jauf yang hurufnya ada 3. Saya ulang. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.